Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah dan kita sebagai hamba harus senantiasa bersyukur serta memuji kepadanya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepadanya kami memujinya, kepadanya kami memohon pertolongan dan serta kepadanya kami memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah beri petunjuk maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kami sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah menjelaskan dalam kitabnya, Inna Allaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fil hadis, dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasul, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang nanti akan dapat menghapus perbuatan buruk itu, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang berasal dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan terbaik setelah perkataan Al-Quran adalah perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah, yaitu dengan kematian kita. Jadi kematian kita itu adalah menuju kembali kepada Allah. Tetapi akan lebih membahagiakan lagi ketika kita kembali pada Allah di saat kita masih hidup. Artinya kembali kepada Allahnya bukan ketika mati, tapi kita kembali pada Allah ketika kita masih hidup. Yaitu dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita berserah diri kepada Allah, dan juga dengan kita bertaubat kepada Allah. Karena kita semua ini adalah sebuah tawanan yang sudah pasti divonis mati, cuma kita nggak tahu kapan kita dieksekusi. Jadi kita ini kan sudah pasti mati, cuma kita nggak tahu kapan kita dieksekusi mati itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah dengan memegang pundaknya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Jadi yang namanya orang asing atau orang musafir, dia pasti kelak akan pulang, dan kepulangan itu adalah sesuatu yang dirindukan. Maka sebagai seorang yang beriman, kepulangan atau menuju kepada Allah dalam artian di sini adalah kematian,
itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh orang yang beriman. Kecuali selama dia bepergian, dia berkhianat. Kalau dia berkhianat, dia enggan untuk pulang, dia takut untuk pulang. Berkhianat di sini berarti selama kita hidup, kita tidak menyembah Allah, kita menyekutukan Allah. Padahal kita sudah berjanji kita akan menyembah Allah, kita tidak akan menyekutukan Allah. Maka orang-orang yang berkhianat seperti ini, dia nggak mau pulang, dia takut untuk pulang, dia takut untuk menuju kepada Allah. Maka kita sebagai seorang yang beriman, tentu mestinya kita sangat merindukan kepulangan kita kepada Allah, sangat merindukan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu semoga kita semua kembali kepada Allah bukan hanya ketika kita telah mati, tapi juga kita kembali kepada Allah ketika kita masih hidup. Artinya dengan kita senantiasa menjaga ibadah kepada Allah, dengan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit membahas tentang pertaubatan. Jadi Allah jadikan taubat ini adalah ibadah sepanjang masa, ibadah yang tak mengenal waktu gitu. Kalau misal sholat kan sudah ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitupun sholat sunnah sudah ditentukan waktunya kapan. Tapi kalau taubat itu tidak ditentukan. Jadi makanya Allah jadikan taubat ini sebagai ibadah sepanjang masa. Kenapa taubat menjadi ibadah sepanjang masa? Karena Allah tahu potensi kita untuk melakukan sebuah dosa itu kapan saja. Bukan hanya ketika kita sendiri, juga bukan hanya ketika kita sedang dalam keramaian. Dosa itu bukan hanya bisa kita lakukan ketika kita sedang berada di situasi yang betul-betul kita sedang bermaksiat. Tapi dosa juga bisa kita lakukan di dalam situasi ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Misal kita ibadah kepada Allah, kita sombong. Itu kan menjadi sebuah dosa. Makanya dosa itu menjadi sebuah ibadah sepanjang waktu. Karena Allah tahu kita memiliki potensi untuk melakukan dosa juga di setiap waktu. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dulu orang-orang soleh terdahulu, kita sebutnya salafus soleh, ketika mendapati kejelekan yang ada di dalam dirinya, maka dia akan cepat-cepat ingat dosanya gitu. Misal kita ambil contoh kecil, misal kita kepleset ketika jalan, maka kita bukan menyalahkan sesuatu yang membuat kita terpeleset, misal lantainya licin atau ada benda yang membuat kita terpeleset. Tapi orang-orang soleh terdahulu ketika terpeleset, maka dia ingat, saya telah melakukan dosa ini. Ketemu gitu tuh, ternyata saya telah melakukan dosa ini sehingga saya terpeleset. Kalau kita kadang kira-kira saya telah melakukan dosa apa ya? Kok enggak ngerasa saya melakukan dosa gitu. Nah, ketika kita enggak merasa melakukan dosa, sejatinya itu adalah sebuah dosa yang sebetulnya. Begitupun ketika kita memberikan nasihat, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, memberikan nasihat kepada murid-murid kita, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Padahal nasihat itu baik, kok enggak didengerin, kok enggak diturutin gitu. Bisa jadi ada dosa di dalam diri kita yang sehingga tidak ampuh gitu nasihat yang keluar dari mulut kita. Maka dengan itu kita senantiasa bertobat kepada Allah dengan kita beristighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau Rasulullah mengajarkan istighfar itu dalam sehari minimal 70 kali ataupun 100 kali atau lebih dari itu, ya nggak apa-apa. Artinya sekelas Nabi itu masih menjaga istighfarnya. Sekelas Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni segala dosanya, senantiasa beristighfar kepada Allah 70 kali, 100 kali ataupun lebih. Sedangkan kita yang belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah, dosanya belum tentu diampuni oleh Allah, maka kita lebih berhak lagi untuk kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa saja syarat taubat itu supaya terpenuhi? Jadi ketika kita melakukan dosa, misal dosa kita dengan Allah dan juga dosa kita dengan manusia, itu agak sedikit berbeda caranya supaya taubat itu diampuni ataupun diterima. Yang pertama yaitu adalah dengan kita menyesali. Jadi kalau fenomena hari ini kan banyak orang bangga dengan maksiat masa lalunya gitu. Aib masa lalunya bangga gitu. Sehingga diungkit-ungkit lagi gitu. Padahal aib itu harus kita sembunyikan. Baik aib diri kita sendiri ataupun aib orang lain. Maka kita sebagai seseorang yang ingin bertaubat, maka kita harus menyesali perbuatan kita di masa lalu yang tidak baik. Lalu yang kedua adalah dengan memutus. Artinya potensi-potensi kita untuk melakukan perbuatan terlarang itu harus diputus. Misal teman kita yang mengajak, juga harus kita putus gitu tuh komunikasi dengan teman kita. Kalau bisa kita ajak teman kita untuk beralih. Kalau memang kita tidak mampu, maka harus kita putus segala potensi yang akan menyebabkan kita kembali melakukan sebuah perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu berazam. Artinya berazam kita tidak ingin mengulanginya lagi. Dan juga kalau misal kita sudah berazam lalu kita terjatuh kembali dalam kubangan dosa ataupun kubangan maksiat masa lalu yang pernah kita lakukan, maka kata Allah kamu jangan berputus asa aja. Jadi kalau kita sudah bertobat lalu maksiat lagi, ya kita taubat lagi gitu. Ternyata kita maksiat lagi, ya kita taubat lagi. Jangan sampai berputus asa gitu. Karena putus asa itu adalah sifat yang dihadirkan oleh setan. Jadi nanti pada situasi itu kita akan berada di posisi kita berputus asa dari rahmat Allah, dan itu adalah tujuannya setan. Buat apa kamu bertobat? Toh kamu maksiat lagi. Taubat kamu gak akan diterima oleh Allah. Itu adalah dari setan datangnya, supaya kita berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berpesan dalam surat Az-Zumar, kata Allah, "Qul ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim." Jadi kata Allah, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, zinanya enggak kehitung, minum homarnya enggak kehitung, maksiatnya enggak kehitung, dosanya melambung tinggi hingga langit Allah. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini janji Allah bahwa jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita dosa, maksiat, kita taubat lagi terus gitu tuh. Yang penting kita ada keinginan untuk kita senantiasa bertobat. Insya Allah kelak suatu saat kita akan betul-betul bertobat dan tidak akan kembali lagi ke maksiat kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Lalu ketika kita melakukan dosa, tadi kan dosa dengan Allah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita melakukan dosa dengan manusia? Yang tadi tetap ya, menyesali, memutus, dan juga berazam. Tapi kalau dengan manusia ada tambahannya. Misal kita dosa dengan manusia dengan kita melakukan, contohnya melakukan ghibah. Kita membicarakan sesuatu yang tidak menyenangkan saudara kita. Kita membicarakan kejelekan saudara kita, ghibah gitu. Maka caranya dengan apa? Ya kita harus dan wajib meminta maaf kepadanya. Meminta maaf kepadanya, kepada yang bersangkutan. Lalu tempat kita yang biasa kita ngomongin dia, gibahin dia, kita omongin lagi kebaikan-kebaikan dia di tempat yang sama kalau bisa. Jadi dulu kita menyebarkan keburukan-keburukan saudara kita, maka ketika kita ingin bertobat, pertama kita harus meminta maaf dan juga dibalik gitu, membicarakan kebaikan-kebaikan saudara kita di tempat dulu kita membicarakan kejelekan-kejelekan saudara kita. Karena luar biasa
ghibah ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik, maka kita sebagai hamba yang beriman harus senantiasa berlindung diri dari perbuatan ghibah. Dan kalau memang kita sudah terlanjur melakukan perbuatan itu, maka kita harus segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah serta meminta maaf kepada yang bersangkutan. Lalu itu kalau misal kaitannya dengan ghibah. Lalu misal ada lagi kaitannya dengan hak atau dengan hutang piutang misalnya. Maka caranya ya tidak ada cara lain kecuali dengan dikembalikan hak saudara kita yang mungkin dulu telah kita curi atau telah kita ambil tanpa sepengetahuannya, sama saja mencuri. Atau dengan kita berhutang, maka kita wajib mengembalikan hak saudara kita. Ini hukumnya wajib mengembalikan hak saudara kita, baik itu barang yang kita dapati ataupun yang kita pinjam, wajib dikembalikan. Apabila saudara kita telah tiada, maka kita sampaikan kepada ahli warisnya. Apabila ahli warisnya sudah tiada, ya kita niatkan bersedekah kepadanya gitu. Kalau memang sudah tidak ada jalan lagi. Karena sesuatu yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal apa sih kalau bukan amal jariyah gitu. Yaitu kita bersedekah atas namanya juga sesuatu yang mungkin mereka nantikan sebagai bekal mereka di akhirat. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari cara-cara yang tadi disebutkan tentu ada indikator taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ya, bukan semuanya. Salah satu taubat kita diterima oleh Allah adalah dengan kita menjadi jauh lebih baik. Jadi kalau misal setelah kita bertaubat tapi kita tidak menjadi pribadi yang jauh lebih baik, setelah kita berhijrah, setelah kita ngaji, kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik, justru sebaliknya berarti taubat kita, hijrah kita sejatinya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya terus berupaya agar bagaimana caranya taubat kita, hijrah kita, segala niat baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadi lebih baik. Kalau kita sebagai seorang suami, maka kita menjadi suami terbaik bagi istri kita, menjadi bapak terbaik bagi anak-anak kita. Kita menjadi pribadi yang terbaik kepada saudara dan masyarakat lingkungan sekitar kita. Begitupun seterusnya di tempat kerja, kita menjadi pribadi terbaik di tempat kerja kita sesuai job dan pekerjaan kita gitu. Maka dengan kita meniatkan seperti itu, semoga Allah senantiasa jaga kita hingga kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja pesan singkat di subuh hari ini. Semoga bermanfaat dan senantiasa bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Dan di akhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fanni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa an simali wa min fawqi. Wa a'udzu bi adamatika an ubtala min tahti. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain abada. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahdu
wasrah sudura habifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.